Apa lu benar-benar tega sama Tuhan yang nempel di salib? Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia, Yesus. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua ada beberapa orang yang menghujat, menghina kekristenan. Bahkan mereka menjadikan itu sebuah lagu dan sebuah lelucon. Nah teman-teman, kita juga akan mendengarkan nanti bagaimana UAS ketika dia tidak terima kalau keyakinannya dihina. Dan bahkan dia memberikan ancaman dengan dalil-dalil yang dia hafal. Bahkan kalau kita lihat di beberapa tahun yang lalu, UAS ini, Ustadz Somad ini, itu sudah termasuk menghina salib ya. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja video mereka yang berikut ini. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, Ya. menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam, apa solusi untuk mengatasinya? Maka ulil amri memanggil orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam. Dia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau dia menghina pada hari Jumat, maka dia masih bisa melihat matahari terbit pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin menjelang tenggelam matahari, maghrib azan berkumandang, dia pun dipanggil. Apakah engkau masih menghina Nabi Muhammad SAW? Apakah engkau masih menghina Allah? Apakah masih menghina Al-Quran? Apakah masih menghina ajaran Islam? Maka jelas orang yang keluar dari Islam, dalam hukum Islam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tak halal darah muslim ditumpahkan. Makna ditumpahkan, dipancung kepalanya, tumpah darahnya, jatuh ke tanah. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim illa bi ihda thalath, kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh maka dia mesti dihukum mati, dipancung kepala. Yang kedua, as-sayyibus zani, sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, tapi berzina dia dengan orang lain, maka orang ini pun juga dihukum mati. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Kalau orang yang sudah bersuami, sudah beristri, berzina, maka lemparlah dia pakai batu sampai mati. Ditanam tubuhnya sekerat setengah badannya, semua orang yang melihat melemparnya sampai dia mati. Dan itu pernah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang menghina agama Islam, mencaci maki ajaran Allah Subhanahu wa taala, at-tariku lidinihi, meninggalkan agama Islam, al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan jamaah, as-sawadul a'zab, maka mereka pun juga halal ditumpahkan darah. Tidak ada solusi lain. Dimasukkan mereka ke dalam penjara. Polemik akun Sunnah Nabi yang menghina Nabi Muhammad berbuntut panjang. Di samping hinaan akun tersebut, Ustadz Abdul Somad pernah buka suara tentang apa hukuman bagi seseorang yang telah menghina umat Islam, menghina Nabi Muhammad. Ada seorang yang menghina ajaran agama Islam, menghina Nabi Muhammad, bahkan menghina Allah, maka lepaslah iman yang ada di dalam dirinya. Lantas apa solusi bagi penghina agama Islam tersebut? Berikut penjelasan Ustadz Abdul Somad dalam salah satu ceramahnya. Maka langkah pertama yang harus diambil adalah dengan memanggil orang yang menghina agama Islam tersebut. Lantas penghina agama Islam tersebut diberi waktu selama 3 hari untuk melakukan pertobatan atas perilaku yang dilakukannya. Kalau dia menghina pada hari Jumat, maka dia masih bisa melihat matahari terbit pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin menjelang maghrib azan berkumandang, dia pun dipanggil. Apakah engkau masih menghina Nabi Muhammad? Apakah engkau masih menghina Allah? Apakah masih menghina Al-Quran? Apakah masih menghina ajaran Islam? Kata Ustadz Abdul Somad. Melansir dari kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official yang mengunggah video ceramah dengan judul Solusi untuk Penghina Agama, dijelaskan apabila penghina agama Islam tersebut bertaubat sebelum
3 hari, maka ia akan seperti orang yang tidak pernah berdosa. Begitulah ajaran agama Islam. Dari mulai legam kotor penuh dengan kesalahan, dihapuskan sesuci-sucinya, semua dosa silam salahnya diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Allah membukakan pintu taubat seluas-luasnya. Ibu Ustadz Abdul Somad. Namun, apabila selama 3 hari, penghina agama Islam tersebut masih bertahan dengan sikap dan perkataannya atas hinaan terhadap Allah, Nabi Muhammad, Al-Quran, dan ajaran agama Islam, solusinya tiada lain adalah dengan menumpahkan darahnya. Wa ta'ariku lidinihil, orang yang menghina agama Islam, mencaci maki ajaran Allah, meninggalkan agama Islam, mufarikulil jamaati, meninggalkan jamaah, maka mereka juga halal ditumpahkan darahnya. Tidak ada solusi lain, jelasnya. Ustadz Abdul Somad juga menjelaskan, tidak ada solusi lain bagi penghina agama Islam, selain menumpahkan darahnya. Karena apabila dipenjara, maka hanya akan menghabiskan anggaran untuk memberinya makan dan menggaji pegawai sipil. Jumlah kepolisian sudah tidak mencukupi dengan banyaknya jumlah kriminalitas. Akhirnya, penjara bertumpuk-tumpuk dengan pelaku maksiat dan dosa. Padahal ada hukuman yang bisa memberi efek jera. Fungsi dari hukuman adalah supaya orang jera tidak lagi melakukan perbuatan yang sama, tegas Ustadz Abdul Somad. Lantas apakah mengurung orang bisa membuat efek jera? Namun, dari beberapa kasus yang terjadi, dari sebelumnya menjadi penjahat kecil, namun setelah dikurung beberapa tahun di penjara, malah menjadi penjahat besar. Demikianlah penjelasan Ustadz Abdul Somad mengenai solusi untuk penghina agama Islam. Salah satu jalan yang bisa diambil untuk memberi efek jera terhadap penghina agama-agama lain adalah dengan menumpahkan darahnya. Sama Tuhan yang cuma pakai kolor, apa lu benar-benar tega? Sama Tuhan yang nempel di salib, udah nggak pakai baju, cuma pakai kolor, kayak di film-film porno. Emang buka bokep, lu lagi yang masih percaya. Mikir dong, mikir. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, kamu yang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kau dijadikan Tuhan. Dasar nyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau kayak meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei, hei, hei. Wah, itu asik tuh nanti yuk. Kita jadiin parodi nanti. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya kita sebelum ganti yuk, diskusi kita sama ganti Otin, yuk. kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Maksudku, singgah dia menete. Berarti Anda tidak paham. Dia inkarnasi. Anda orang yang percaya karena kamu percaya. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kau ya. Aduh, diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan kau ya. Mimi. Kalau gini ceritanya udah minum kacamata dulu. Mau menghujat, lahir dari sini. Lahir jangan. Kasih Mimi. Nanti kalau ada besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau ada besar jadi Tuhan. Mimi dia. Yesus lahir dari Mimi. Astagfirullahaladzim. Dah lah kau tuh menghujat Tuhan aja kau kualitas. Aduh, Allah Akbar. Itulah kalau Oten gak kalah ini dia menghujat ya kan, hujat balik aja, selesai. Capek aku menghujat, balas hujatan. Coba ya agama Kristen typing dulu di bawah. Udah dulu aku minum dulu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Padahal di situ melakukan, bukan mengabulkan. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah melihat bagaimana gaya mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan kita lihat video dari awal tadi tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Somad. Secara tegas dia menyampaikan, apabila ada orang yang menghina nabinya, yang mencaci maki ajaran Allahnya, itu halal ditumpahkan darahnya. Itu secara tegas disampaikan oleh Ustadz Somad. Bahkan kalau ada orang yang murtad atau keluar dari Islam, maka halal juga ditumpahkan darahnya.
Nah, teman-teman, ketegasan Ustadz Somad ini dia tidak berpikir juga bahwa dia pernah melakukan hal yang sama, yaitu menghina agama Kristen, yaitu ketika dia mengatakan bahwa di dalam salib itu ada zin kafir. Nah, salib bagi orang Kristen adalah merupakan simbol yang dimana Tuhan Yesus menyelesaikan penebusan di atas kayu salib, di mana Yesus memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus seluruh umat manusia dari hukuman dosa. Nah, tapi kalau sama mereka dilakukan hal itu, teman-teman, maka mereka mulai mengancam, menakut-nakuti orang dengan pakai dalil, dengan ditumpahkan darahnya, dipancung kepalanya, lehernya. Nah, mereka mulai mengancam ketika agama mereka dikritik atau ajaran mereka dikritik. Nah, maunya mereka ini, ya hanya mereka aja yang bisa menghina agama lain. Agama lain tidak boleh menghina agama mereka. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Di negeri kita ini itu yang sering terjadi. Kenapa ada saling hujat-hujatan, teman-teman? Karena ada yang memulainya. Kalau tidak ada yang memulainya, maka tidak akan pernah ada yang namanya hinaan, hujatan terhadap agama lain. Nah, bahkan kalau kita lihat saudara-saudara kita polemikus ini yang suka membelokkan ayat Alkitab, menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus dengan segala macam, menuduh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah nikah lah, pernah mencuri keledai lah. Ada banyak mereka yang membahas tentang hal itu. Padahal mereka tidak mendapatkan dalil sama sekali bahwa Yesus melakukan hal seperti yang mereka katakan itu. Tetapi bagi mereka itu merupakan dakwah ya. Bagi mereka itu merupakan dakwah. Jadi kalau giliran kita untuk membicarakan keyakinan mereka, oh mereka sudah mulai kepanasan, mereka sudah mulai kejang-kejang. Nah, mereka sudah tidak terima. Mereka sudah mulai angkat bicara di berbagai media sosial, bahkan di TV. Nah, seperti yang viral kemarin, channel Sunan Nabi. Nah, teman-teman, memang apa yang ditampilkan oleh Sunan Nabi menurut saya itu sesuai dengan dalil. Nah, animasi tersebut itu ada dalil-dalilnya. Tetapi karena mereka tidak terima, tidak mau diungkap hal itu, ya mereka marah. MUI marah, ngamuk, perintahkan aparat kepolisian untuk segera menutup atau mencari admin yang punya channel Sunan Nabi itu. Nah, tapi kita nggak tahu sampai sekarang sampai di mana pencarian itu ya, karena agak susah, karena kemungkinan besar bahwa Sunan Nabi itu atau adminnya itu tinggal di luar negeri, bukan di Indonesia. Nah, jadi itu dia teman-teman yang perlu kita perhatikan, bahwa kalau giliran kita untuk membicarakan keyakinan mereka, mereka tidak terima. Nah, tetapi giliran mereka, oh senangnya mereka, bersukacita mereka, dengan berbagai macam alasan ketika sampai ke ranah hukum, seperti UAS kemarin itu, sempat sampai laporan kepada pihak penegak hukum, dan dia mulai mengklarifikasi bahwa tidak ada niatnya untuk menghina salib. Itu hanya menjawab pertanyaan dari jemaahnya. Nah, menjawab pertanyaan itu harus ada dalilnya, harus ada dasarnya. Atas dasar apa UAS mengatakan di salib itu ada jin kafir, misalnya begitu. Kalau nggak ada dasarnya, jangan ngarang. Kira-kira seperti itu. Jangan ngarang bahwa di salib itu ada jin kafir. Nah, jadi teman-teman, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa mari jangan saling menghujat kalau memang tidak mau dihujat atau tidak mau keyakinanmu dibicarakan. Jangan bicarakan keyakinan orang lain. Nah, kemarin viral itu, seperti Ustadz Agustan, setelah mualaf, dan memang yang buat ulah ini para mualaf. Setelah mereka mualaf masuk Islam, mereka dikasih panggung di sana, bahkan diangkat mereka sebagai ustadz di sana. Dan disitulah mereka mulai berbicara sembrono. Seperti Yahya Waloni, pernah masuk ke ranah hukum, pernah diproses. Nah, banyak mereka, Agustan. Nah, karena tidak bergerak penegak hukum, ya biar Tuhan saja yang bergerak.
Dan bahkan ada beberapa orang yang menghina Yesus itu sudah innalillahi. Nah, Mega Fitri setelah mualaf, oh luar biasa dia menghina ajaran Kristen. Tetapi di perjalanannya dia tabrak, dia kecelakaan. Mungkin dia sudah mempersiapkan, artinya olok-olokannya ya sebagai bahan ceramahnya. Tetapi sampai di tengah jalan tabrak, tamat. Ahmad Dedat, banyak lagi mereka. Ko Stephen Indawibowo juga, banyak mereka yang sudah innalillahi. Ustadz Moko Ginta. Nah, Ustadz Moko Ginta ya begitu luar biasa juga kalau diskusi itu ngeri-ngeri, menghujat, menghina. Bukan ngeri cerdasnya. Nggak ada cerdasnya sama sekali. Cerdas menghina aja. Cerdas menghujat aja. Jadi itu sebenarnya mereka yang suka menghina ajaran Kristen. Cerdasnya bukan karena dia mengetahui kebenaran itu, tetapi karena cerdasnya menghujat kekristenan. Nah, seperti yang ini tadi teman-teman, kita lihat beberapa orang, ada 2 wanita, 1 laki-laki, 1 pria, yang dimana mereka bisa menjadikan sebuah lagu itu. Mereka menyanyi dengan lagu-lagu yang mengolok-olok Yesus, mengolok-olok ajaran Kristen, mengolok-olok Tuhan Yesus. Nah, mereka senang, mereka tertawa, mereka bahagia. Mereka menjadikan itu sebuah lelucon, teman-teman ya. Nah, coba kalau giliran kita melakukan hal yang sama, langsung dicari itu, teman-teman. Nah, jadi itu lah mereka, istilahnya mereka itu bisa kalau menghina agama lain, tetapi kalau agama lain membahas agama mereka tidak mau, mereka tidak suka, mereka kepanasan. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Biarlah kiranya Tuhan yang bekerja di hati mereka. Dan pria ini tadi yang sudah menyanyikan lagu olok-olokannya itu, saya kurang tahu di mana dia sekarang, apakah dia sudah tamat atau bagaimana. Demikian juga perempuan yang di video terakhir, sekarang dia tidak pernah muncul lagi. Kita nggak tahu di mana mereka, apakah Tuhan sudah menegur mereka atau bagaimana. Dan biarlah cara Tuhan saja yang menyelesaikan itu, karena kita percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih adil dibanding keadilan di dunia ini. Kalau kita melaporkan mereka itu ya tidak ditanggapi, teman-teman. Udah beberapa orang dari mereka itu sudah dilaporkan, tapi tidak ditanggapi oleh pihak penegak hukum. Nah, jadi yang kita lakukan ya kita berdoa saja bagi mereka. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.